Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Wow, baik ya hari ini ya. Selamat datang juga buat saudara-saudara yang dari JKI Kuta Blessing. Oke. Selamat bergabung dengan ibadah kami di tempat ini. Kita akan bangkit berdiri bersama, kita akan mulai ibadah kita. Mengucap syukur buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan yang selalu mengikuti kehidupan kita. Bila setiap hati kita, mata kita terarah dan tertuju kepada Yesus Tuhan kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kebajikan-Mu yang mengikuti setiap hidup kami. Terima kasih buat kesempatan pagi ini kami boleh bersama komunitas BPCC. Kami rindu memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Mari tutup bungkus kami dan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah yang kudus dan dahsyat tolong setiap kami. Pribadi lepas pribadi urapi dengan urapan roh-Mu. Biarlah Tuhan ibadah ini ada di dalam perkenanan-Mu. Dan kami rindu menyenangkan Engkau lebih lagi. Membawa ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Dan kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat perkasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Satu nama yang membangkitkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang menyelamatkan. Dia Yesus Kristus Tuhan kita. Melukiskan kebesaran
berdiam diri. Mari berkata-kata, ucapkan yang terbaik. Berikan syukur kita, mazmur kita. Tuhan, Engkau perisaiku, Engkau gunung batuku, Engkau keselamatanku, Engkau satu-satunya dalam hidupku. Hanya Engkau alasan kami ada di dalam dunia ini, untuk menyatakan kasih-Mu buat setiap orang yang kami temui. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Yesus Tuhan, gunung batuku, keselamatanku. Haleluya. Apa yang bisa kami balas Tuhan, selain ucapan syukur dengan segenap hati kami. Yesus Tuhan, Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan setiap kami. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang memenuhi semua kebutuhan kami. Yesus, Kau Jehovah Sabaoth. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang benar. Yes, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Yes Lord, angkat tangan kita. Raya dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu beri sorak-sorai yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami ada di tempat ini bukan hanya sebagai murid, tetapi kami juga tentara-tentara Tuhan, dan selalu memakai perisai, perlengkapan senjata itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji lebih lagi bersama saya, katakan amin. Sorak-sorai lebih lagi buat Allah kita. Tengok kanan kirinya, beri tos. Ini dia orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya. Yes. Yesus perisai dalam hidup kita. Come on. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Yes. Kau meneguhkan langkahku. Haleluya. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Yes.
Yesus, katakan amin. Mau lebih lagi bergoyang bersama saya? Yang siap, lambaikan tangan, haleluya. Come on. Satu-satunya sahabat kita yang sejati. Bersama siapa? Benar, kanan kiri. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Come on, Yesus kau sahabat selalu yang sah. Yesusku, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Sukacita di dalam siapa? Sukacitaku dalam Kristus. Jadi banyak bergerak biar hangat ya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Persiapkan hati kita terima firman yang ajaib itu. Yang adalah Tuhan Yesus sendiri, amin. Kita sebagai murid-muridnya punya alasan kenapa kita ada di sini. Kenapa kita ada di dunia ini. Yang mungkin paling mentok kita umur 100 atau 100 lebih ya. Dan itu isinya kesengsaraan. Tapi ingatlah saudara, kita ada di sini untuk membagikan kasih Yesus. Karena setiap orang
yang melihat hidup kita. Dia hanya melihat kasih-Nya Tuhan Yesus. Itulah alasan kita hidup. Amin. Dalam hidup kita ini hanya anugerah Tuhan saja. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu benar Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Katakan Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yes, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, hanya Engkau alasan selamaku hidup. Benar Tuhan, ini kerinduan kami. Ku hidup karena anugerah, semua karena anugerah-Mu. Tiada satu pun, yes, dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, aku tidak dapat hidup, yes Lord, di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari jemaat Tuhan, saya jemput bangkit berdiri, lebih lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan dengan sungguh, Yesus. Yes Lord. Di luar Engkau kami binasa Tuhan. Bapa, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Yes, I need you
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau Allah yang patut untuk disembah, dipuji, diagungkan, ditinggikan. Engkau yang punya kuasa di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi, bahkan seluruh alam raya ini adalah dalam kuasa-Mu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami menaikkan segala pujian kami karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Itu menunjukkan kepada kami bahwa tidak ada ibadah kami yang sia-sia karena ada Yesus di tempat ini. Terima kasih Bapa. Pagi ini siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang penuh dengan dosa, dengan pelanggaran, dengan kejahatan. Sesungguhnya dia tidaklah lebih dari saudara-saudaranya di tempat ini. Dia sama-sama orang berdosa yang butuh anugerah Tuhan, yang butuh kemurahan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan yang kudus dan suci itu. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, secara khusus hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus bekerja di antara kami, baik hamba-Mu ataupun setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Roh itu akan berbicara secara pribadi pada kami, berbicara menjawab setiap kebutuhan kami, menjawab setiap hal yang menjadi pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur dan siap mendengarkan firman. Haleluya. Mari sama-sama. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu, pepatah kuno mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, begitu katanya ya. Nah, kalau sudah kenal jangan lupa disayang gitu. Nah, izinkan Bapak Ibu saya memperkenalkan diri saya. Cece sudah, oke, thank you. Ya, kecil ya, mudah-mudahan bisa dilihat. Ini keluarga kecil saya. Saya punya satu istri yang ada di depan ini dan 2 orang anak. Anak saya dua-duanya sudah bekerja, bersyukur pada Tuhan karena Tuhan menolong sehingga mereka bisa bekerja di tengah-tengah sulitnya mencari pekerjaan hari ini ya. Yang satu bekerja di Rumah Sakit Murni Teguh, kalau Bapak Ibu Saudara lewat di Kute, di Tuban ya, itu anak saya kerja di situ, dia di bagian HR. Dan juga yang kedua, anak saya itu kerja di Suuri Hotel di Tabanan, yang dulu Raffi Ahmad pernah menikah di sana katanya begitu ya. Nah nanti bisa di browsing ya, dicari di internet. Bapak Ibu, saya lama pelayanan di daerah Sulawesi, Bapak Ibu, mulai dari Makassar, dari Palu. Waktu itu ada kerusuhan Poso, saya ada pelayanan di sana. Dan seluruh Sulawesi Tengah saya sudah kelilingi. Dan juga kemudian saya pindah ke Makassar karena kerusuhan Palu pada waktu itu. Kerusuhan Poso yang menyebar ke Palu dan seterusnya. Dan kemudian Tuhan panggil saya ke Bali. Jadi saya pernah pelayanan di Bali 15 tahun. Bapak Ibu Saudara kalau tahu Gereja Kristen Kalam Kudus atau Sekolah Kristen Kalam Kudus yang di belakang Tiara Gatsu ya. Nah, itu saya pernah pelayanan di sana 15 tahun. Ya. Nah, mulai dari ya tidak awal lah ya, beberapa waktu kami bersama-sama dengan teman-teman membangun sekolah dan gereja di sana. Dan juga kemudian pada waktu Covid saya dipindah tugaskan ke Ambon ya. Jadi saya di Ambon di Sekolah Kristen Kalam Kudus dan Gereja Kristen Kalam Kudus. Ada yang sini dari Ambon? Pasti ada ya? Iya. Iya. Kalau yang dari Ambon pasti tahu ya, Gereja Kristen Kalam Kudus. Itu gereja Tionghoa yang satu-satu yang ada di Ambon ya. Jadi saya lama pelayanan di kalangan rekan-rekan di Tionghoa. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dan setelah itu pada tahun lalu kami kembali ke Bali karena tugas kami sudah selesai di Ambon. Nah itu sedikit perkenalan Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat siapa saya di Instagram saya, ya di Facebook ya kan. Nanti kan namanya ada di brosur ya, udah dibagikan sama komputer. Nah kita akan bersama-sama membahas satu tema yang diberikan kepada Bapak Gembala kepada saya.
adalah menjadi murid Yesus. Mari kita akan membuka bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang akan mendasari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Iya, sorry. Kita akan membaca secara bersama-sama. Ya, jika sudah ketemu mari sama-sama katakan amin. Mari kita baca 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, slide-nya boleh ditampilkan Kak? Ya, oke, next. Oke, next. Bisa? Oke. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Netflix, siapa yang sini suka nonton Netflix? Ya, pasti ya. Bapak Ibu sudah, kalau yang suka nonton film, nonton dracin ya kan? Drakor, dracin, sekarang yang lagi heboh ya. Bukan CEO yang sedang menyamar. Iya. Netflix itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia memecahkan rekor, mempunyai subscriber itu sekarang mungkin kurang lebih antara 270 sampai 320 subscriber. Iya. Atau orang-orang yang benar-benar mengikuti ya Netflix ini. Nah, tetapi subscriber itu beda dengan penonton. Iya. Bapak Ibu Saudara dalam survei yang diadakan bahwa ternyata 270 sampai 320 subscriber ya, ribu subscriber itu kalau dilihat penontonnya, apalagi kalau disurvei secara harian itu ternyata kecil sekali. Iya. Penontonnya hanya mereka yang menonton bahkan kalau di Korea yang tertinggi Bapak Ibu Saudara ya, mereka yang suka nonton Netflix itu melalui Netflix itu kurang lebih satu hari ada 32 orang ya yang menonton. Iya. Nah, itu survei untuk di US mungkin sekitar ada 25 begitu ya dan sekitar itulah di survei ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang menonton yang menjadi subscriber atau pengikut dari Netflix ini, tapi yang betul-betul aktif menonton setiap hari itu ternyata kecil sekali kalau dibandingkan jumlah dari subscriber mereka. Nah, di dalam kekristenan banyak orang yang mengaku Kristen, tapi berapa yang benar-benar hidup sebagai murid Kristus setiap hari? Itu menjadi pertanyaan penting sebenarnya buat kita hari ini. Ya. Nah, kita akan melihat bersama-sama 3 pilar untuk menjadi murid Kristus itu. Yang pertama kita akan bersama-sama melihat pilar yang pertama untuk menjadi murid Kristus dia harus punya komitmen, ya, komitmen. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam Injil Matius Lukas pasal 14 ayat 25, mari kita lihat bersama-sama ayat itu, Lukas pasal 14 ayat 25 dan sampai ayat yang ke-33. Ya. Firman Tuhan berkata begini. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang pertama, ya, seorang murid Yesus harus punya komitmen. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen, menjadi murid Tuhan
itu mahal harganya. Iya. Kamu harus meninggal segala sesuatu, itu mahal Bapak Ibu Saudara. Tidak banyak orang yang siap untuk meninggalkan segala sesuatu dan menjadi murid Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus setiap kali mau memanggil atau memilih setiap kita menjadi murid, atau pada waktu dia memilih 12 murid yang dibahas oleh Ko Peter pada minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, itu selalu dia memberikan satu konsekuensi yang penting buat mereka. Supaya mereka tahu bahwa mengikut Yesus itu, menjadi murid Yesus secara khusus itu mahal harganya. Ya. Ayat 28 di situ mengatakan begini. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Yang pertama, analogi yang diberikan oleh Tuhan Yesus bahwa mengikut menjadi murid Yesus itu mahal harganya adalah supaya mereka betul-betul memperhitungkan bahwa meninggalkan segala sesuatu itu mahal harganya. Sehingga dia tahu konsekuensinya menjadi murid Tuhan Yesus. Walaupun banyak Bapak Ibu Saudara dalam dunia teologi ya. Kalau kita belajar teologi lebih dalam lagi. Ada banyak teologi, ada teologi pembebasan, ada teologi kemakmuran, ada teologi sukses, ada teologi penderitaan. Banyak teologi Bapak Ibu Saudara. Mereka menawarkan bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus itu. Ada yang menawarkan Bapak Ibu Saudara, kalau engkau menjadi murid Tuhan Yesus, maka engkau akan menjadi orang yang sukses. Engkau tidak akan pernah mengalami situasi yang sulit dalam hidupmu. Hidupmu seperti jalan tol yang tidak pernah ada halangan apapun. Kecuali ngantuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, banyak mereka mendekati firman Tuhan. Menafsirkan firman Tuhan. Dan menawarkan menjadi murid Tuhan Yesus dengan segala konsekuensinya. Teologi penderitaan juga demikian. Orang yang mengikut Yesus harus siap untuk menderita. Harus siap untuk memikul salibnya. Ya kan, dikatakan demikian. Teologi pembebasan mengatakan bahwa setiap orang yang menjadi murid Tuhan Yesus, ya Bapak Ibu Saudara, dia akan bebas. Liberal Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengikut Tuhan itu mahal. Dan Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya, kepada kita untuk menghitung Bapak Ibu biaya. Karena jangan sampai ketika kita semangat pada awalnya kita mengikut Yesus. Tetapi kemudian di tengah jalan, bahkan di akhirnya kita meninggalkan Yesus. Maka orang akan mencibir kita. Bapak Ibu Saudara, saya berlatar belakang bukan Kristen. Saya dulu, tahulah ya. Tapi kalau saya bisa menjadi Kristen, itu anugerah Tuhan. Karena di sekitar saya bukan orang-orang Kristen. Saya mengenal Kristen, mengenal Yesus. Itu karena ada teman saya yang mau ajak saya. Dia ajak saya, ayo ke gereja. Aduh, malu. Pakaian saya biasa aja. Orang-orang di gereja itu biasanya pakaiannya rapi gitu ya. Kalau kami yang begini kan pakai aja udah cukup ya kan. Pakai kaos tidak perlu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Mengikut Yesus itu harus punya komitmen. Mahal harganya. Mahal. Makanya Tuhan Yesus kasih tahu nih. Ya, saya ada loket-loket Ambon Sadik ya. Bapak di belakang tadi itu. Bapak orang Ambon. Om Ambon nih. Jadi karena sudah makan papeda dan kuah kuning begini bicara. Orang Ambon begitu bicara. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus menganalogikan. Iya, dia berkata ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain
tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Iya, itu tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo ke Amerika, Bapak Saudara. Enggak. Pak Prabowo dalam pidatonya dia bilang begini, kalau Trump panggil saya ke Amerika, masa saya nggak mau ikut, nggak mau datang. Iya kan ya dalam pidatonya, saya hanya mengutip begitu dan lain-lain. Kemudian kalau ke Rusia, Putin panggil saya, masa saya nggak datang? Ya nanti Bapak bisa carilah ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menangkap apa yang saya maksudkan. Bahwa mengikut Yesus mahal. Tuhan Yesus memberikan analogi bahwa jika kita mau pergi berperang, katong punya pasukan cuma 10.000. Kemudian katong tahu DP lawang 20.000. Bagaimana katong mau bisa lawan 10-20 ribu pasti kalah. Kecuali film-film silat zaman dulu Bapak Ibu Saudara ya. Atau Rambo, satu orang bisa mengalahkan banyak orang. Itu hanya di film doang. Atau Spider-Man. Tapi itu cuma di film doang Bapak Ibu Saudara ya. Gak ada di dunia nyata. Sehingga Tuhan Yesus memperingatkan kepada mereka bahwa mengikut aku itu mahal. Bukan sembarangan jadi orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu istilah Kristen itu sebenarnya istilah ejekan yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena murid-murid Tuhan Yesus dan kemudian dalam gereja mula-mula orang yang percaya kepada Tuhan Yesus 3.000 orang yang kemudian bertobat pada waktu Pentakosta Bapak Ibu Saudara. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia Bapak Ibu Saudara yang orang-orang itu datang untuk merayakan Pentakosta. Orang-orang Yahudi yang ada tersebar diaspora di seluruh dunia mereka kembali. Bapak Ibu Saudara 3.000 orang itu bertobat. Dan mereka lebih suka disebut sebagai murid Yesus. Sebagai murid, bukan Kristen. Mereka lebih suka disebut sebagai murid. Karena istilah Kristen itu adalah istilah ejekan dari orang-orang Romawi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu, ya, yang kemudian mereka mau disebut apa? Karena orang-orang ini adalah di luar Israel, di luar Yahudi, etnik Yahudi. Ya, Bapak Ibu Saudara nanti baca dalam Kisah Para Rasul, jemaat di Antioquia. Salah satu jemaat itu namanya Lukas yang menulis Injil Lukas ini. Dia adalah satu-satunya penulis Alkitab yang bukan orang Yahudi. Jadi nanti kalau ada teka-teki Bapak Ibu Saudara, seandainya nanti ada kesempatan saya buat teka-teki, kemudian nanti hadiahnya minta aja sama Ko Peter ya, di Indomaret ya, ditebus coklatnya. Ya. Satu-satunya penulis Alkitab yang bukan orang Yahudi itu adalah Dr. Lukas. Dia berasal dari jemaat mana? Antioquia. Nanti baca di Kisah Para Rasul 14 kalau tidak salah ya. Jemaat di Antioquia. Mereka ini orang-orang yang pada waktu itu percaya pada Tuhan Yesus tapi bukan orang Yahudi. Nah orang-orang Romawi ini panggil mereka apa? Mau dipanggil murid nggak cocok karena mereka bukan orang Yahudi. Karena murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu mereka lebih suka disebut sebagai murid orang-orang Yahudi itu. Dan akhirnya mereka disebut dengan identitas Kristen. Itu adalah ejekan secara politik. Tetapi kemudian dalam beberapa waktu Kekaisaran Romawi ganti kaisar dan agama Kristen menjadi agama negara. Ya, dan kemudian Bapak Ibu Saudara kekristenan istilah itu dipakai untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau murid Tuhan Yesus. Tapi awalnya mereka lebih suka disebut sebagai murid. Kembali kepada teks kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama bahwa mereka untuk menjadi murid Tuhan Yesus itu harus punya komitmen. Bapak Ibu Saudara. Karena mahal jadi orang Kristen tuh. Mahal. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya, Bapak Ibu Saudara baca. Di Afrika hari ini Bapak Ibu Saudara satu kampung semuanya dibantai habis-habisan. Hanya karena mereka menjadi Kristen.
Bapak Ibu Saudara mungkin di Bali tidak terlalu seberapa Bapak Saudara. Saya ada dalam dua atmosfer kerusuhan di Indonesia ini. Yang pertama adalah kerusuhan Poso. Pada waktu itu gereja kami dibakar di Poso. Teman kami yang pelayanan di situ bersyukur masih Tuhan kasih anugerah untuk bisa hidup. Tapi hanya keluar dengan baju di badan. Semua yang ada di rumahnya habis Bapak Ibu Saudara. Jemaat kami kemudian menyingkir atau eksodus ke daerah Tentena. Bapak Ibu Saudara dibaca, lihat di peta Sulawesi Bapak Ibu Saudara. Dan kami, saya sebagai bagian misi pada waktu itu di gereja kami harus mengunjungi mereka. Dan ketika kami mau ke Tentena, kami harus lewat yang namanya kota Poso. Itu kota rata dengan tanah Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satupun kehidupan. Bapak Ibu Saudara kalau membaca bagaimana perjalanan situasi kerusuhan itu mengerikan Bapak Ibu Saudara. Manusia tidak ada harganya. Sungai yang memisahkan kota itu menjadi sungai yang penuh dengan darah. Karena setiap kali habis dipotong masukin ke situ. Potong masukin Bapak Ibu Saudara. Ada lagi yang sadis supaya tidak bisa ketemu. Dan semuanya Bapak Ibu Saudara mengerikan. Atmosfer kedua pada waktu itu kerusuhan Ambon. Saya belum di Ambon Bapak Ibu Saudara. Saya masih di kota Buton. Kota Buton atau Pulau Buton, Bapak Ibu Saudara itu adalah satu pulau transit pertama akan dilewati kapal laut yang menuju ke Makassar Bapak Ibu Saudara. Kalau dari timur ke barat, pulau pertama yang sesudah Ambon itu adalah Buton. Bapak Ibu Saudara tahu ketika kerusuhan Ambon, mereka melarikan diri. Orang-orang yang Buton, mereka yang merantau ke Ambon, mereka kembali ke Buton. Mereka yang sudah generasi ketiga lahir besar di Ambon, mereka harus kembali ke Buton. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kota Pulau Buton yang begitu kecil. Dan kami pelayanan di situ dengan istri saya. Dan kami pelayanan di orang-orang Tionghoa Bapak Ibu Saudara yang komunitasnya begitu kecil di pulau itu. Jadi setiap kali kerusuhan dimanapun di Indonesia ini, selalu yang dicari itu adalah yang pertama Kristen, ya kan? Kristen dulu cari ini, yang jadi kambing hitamnya. Dan sesudah itu baru masuk kepada etnik-etnik tertentu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa atmosfer itu memperingatkan kepada saya. Bahwa mengikut Tuhan itu harus punya komitmen. Teman-teman dari Ambon pasti tahu persis. Dan saya 3 tahun di Ambon, sekarang ini Bapak Ibu Saudara, itu mereka terpisah, nggak bisa lagi kumpul. Yang sini yang Kristen, yang sini yang Muslim. Nggak bisa campur lagi. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Pada waktu situasi itu selalu kan ditanya, Kristen, ada sweeping ya oleh mereka. Dan juga oleh kita, orang-orang Kristen terhadap mereka. Kalau kamu gak mau mengingkari imanmu, potong Bapak Ibu Saudara, gak main-main, ngeri. Harganya mahal, sehingga orang Kristen ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus punya komitmen. Karena Tuhan Yesus sudah memperingatkan untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikut aku. Saya waktu percaya Yesus, saudara-saudara saya, salaman, haram Bapak Ibu. Mengucapkan selamat hari raya, haram hukumnya. Mahal Bapak Ibu Saudara. Rekan-rekan kita dari Bali, karena saya lama di Bali, 15 tahun, saya tahu persis bagaimana harus bayar harga untuk sebuah iman menjadi murid Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan 2 analogi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jangan karena ikut-ikutan Bapak Ibu Saudara. Tetapi harus benar-benar punya komitmen yang kuat. Apapun yang terjadi, aku tetap iring Yesus. Nanti Bapak Ibu baca kisah ya tentang misionaris. Aku mau iring Yesus itu lagunya ya. Itu latar belakangnya.
Itu orang yang punya komitmen. Pada waktu dia percaya Yesus di India ya Bapak Saudara. Kisah itu terjadi di India. Suaminya, kalau kamu gak mau menyangkal imanmu, istrinya dibunuh. Dia tidak mau menyangkal, dibunuhlah. Aku mau iring Yesus. Sambil melihat istrinya dibunuh di depan matanya. Step kedua ketika dia berkata, kalau kamu tidak mau menyangkal imanmu, anakmu saya bunuh. Dia menyanyi lagi, aku mau iring Yesus. Anaknya dipotong di depan matanya. Itu kisah nyata Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir, dia yang dibunuh. Mahal. Mahal harganya. Sehingga kita harus punya komitmen yang kuat. Jangan main-main Bapak Ibu Saudara. Jangan ikut-ikutan. Harus sungguh-sungguh. Karena kalau tidak kecewa, kalau tidak, nanti Bapak Ibu baca. Nanti jangan-jangan kita seperti Demas. Demas itu rekan pelayanan misi dari Rasul Paulus, Barnabas, Dr. Lukas, dan beberapa teman-teman yang hebat-hebat yang namanya tercatat dalam kitab suci, Bapak Ibu Saudara. Tapi Demas kemudian meninggalkan pelayanan karena dia lebih mencintai dunia ini. Dunia itu nikmat Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus, setan itu gak tawarkan Tuhan Yesus, kalau kamu mau menyembah aku, seluruh dunia ini akan menjadi kuasamu. Bukankah itu yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada setan kepada Tuhan Yesus? Mahal. Mahal Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, secara cepat, menjadi murid Tuhan Yesus itu harus continue. Si yang kedua itu continue atau bertekun. Yohanes 8 ayat 31. Kita lihat bersama-sama sekali lagi ayat itu yang tadi kita baca. Firman Tuhan berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Setelah orang itu komitmen, percaya kepada Tuhan Yesus, lahir baru, dibaptis Bapak Ibu Saudara, dan melayani Tuhan. Dia tidak hanya bersumber sampai situ. Dia harus continue atau bertekun. Di situ dikatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar. Jadi kuncinya, kalau kamu mau benar-benar jadi murid Tuhan, kamu harus, dalam terjemahan yang lain dikatakan, tinggal di dalam firman-Ku. Kata tinggal itu biasa saja, kata ya saya tinggal di sini, Bapak ini tinggal di situ. Kata biasa saja. Tetapi ketika kata itu dipakai oleh Tuhan Yesus, ini yang mengatakan ya, Tuhan Yesus. Ketika kata itu diambil oleh Tuhan Yesus, itu menjadi kata yang sakral Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa Yunaninya, arti dari kata tinggal atau tetap itu Bapak Ibu Saudara, adalah tidak ada yang lain. Dia ditulis dalam bentuk tunggal. Tunggal. Dalam tata bahasanya itu tunggal. Jadi one way, satu-satunya jalan. Tuhan Yesus kan pernah berkata begitu. Only one. Dia hanya satu-satunya Bapak Ibu Saudara. Jadi apa artinya firman ini Bapak Ibu Saudara? Jikalau kamu tinggal atau tetap dalam firman-Mu, kamu adalah murid-Ku. Artinya kita tidak boleh punya pilihan yang lain. Jadi kalau jadi orang Kristen, masih ke dukun, masih juga Kristen. Ke gereja, tapi ke dukun juga. Ya kan? Ke gereja, ke togel juga. Ya kan? Ke gereja, judi bola juga. Ya kan? Gak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau jadi Kristen, tinggal dalam firman itu, Yesus itulah satu-satunya. Mau apapun yang terjadi, Bapak, mau suka duka, mau tawa tangis,
Bapak Ibu Saudara, Yesuslah satu-satunya jawaban. Ada lagunya itu kan? Yesus jawaban hidupku. Kita tidak boleh sinkritisme, mencampur adukkan Bapak Ibu Saudara. Saya waktu di Bali, ini di Bali ya, saya masih kayak di Ambon jadi. Di Bali ya Bapak Saudara. Saya pengurus FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Badung. Saya juga aktif di MPUK, Musyawarah Pelayanan Umat Kristen. Dulu kalau ada Natal dengan Pak Giri Praste di Gedung Niti yang di Bandung itu Bapak Saudara. Waktu Natal Nasional kami pernah bersama-sama menjadi panitia di sana. Bapak Ibu Saudara, salah satu tantangan terbesar buat kekristenan hari ini adalah satu kata, yaitu toleransi. Itu kenapa orang-orang Kristen tidak bisa menjadi radikal. Tidak menjadi orang yang Kristen, wah, semangat Bapak Ibu Saudara. Karena ada kata toleransi. Dan itu kata yang sangat berbahaya untuk kekristenan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengexcuse, oh sing papa, orang Ambon bilang, ndak apa-apa. Nyandak apa-apa orang Manado bilang. Bukankah kita dalam hidup kita sering mengexcuse diri kita, oh satu kali Jo, sing papa. 2 kali, 3 kali, keterusan lupa. Untuk menjadi murid Tuhan, dia harus tinggal dalam firman Tuhan. Itu artinya menjadikan Tuhan satu-satunya. Firman Tuhan itu gak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Sehingga perlunya kita Bapak Ibu Saudara membaca dan merenungkan, mempelajari firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Tidak selesai Bapak Ibu Saudara. Karena bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ada yang sini pernah ketemu Tuhan, kenalan, tiap pagi ngopi. Walaupun ada juga orang-orang yang mungkin saja punya pengalaman itu. Tapi wow, itu luar biasa. Tapi kita bisa mengenal Tuhan dari mana? Dari firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu adalah yang kita bisa tahu siapa Yesus. Apa yang dilakukan Yesus. Apa yang diucapkan Yesus. Apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dari mana? Dari firman Tuhan. Karena kita belum pernah ketemu Tuhan. Yohanes yang penulis Injil ini Bapak Ibu Saudara adalah sepupu Tuhan Yesus. Jadi 5 di antara 12 murid itu adalah saudara Tuhan Yesus. Bukan secara fisik ya, karena Tuhan Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Tapi satu ibu, lain bapak, begitu kira-kira. Bapaknya Tuhan Yesus, Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Karena ini juga Allah. Secara manusia, dia dikandung oleh Roh Kudus. Tapi Yohanes adalah bapaknya siapa? Yusuf. Dia sepupu, bukan Yusuf, sorry. Dia Salome, papa mamanya itu. Papanya Zebedius kalau nggak salah ya, saya lupa. Jadi Yohanes ini sepupu Tuhan Yesus. Jadi 5 dari murid Tuhan, 12 murid Tuhan Yesus adalah saudara Tuhan Yesus. Yang menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yohanes ini mengatakan dalam Injil 1 Yohanes, dia berkata begini. Apa yang kami raba, apa yang kami dengar dari firman yang hidup itu adalah memang benar-benar Yesus itu adalah Tuhan. Mereka hidup bersama-sama, murid yang sudah dijelaskan pada minggu yang lalu. Itu hidup bersama dengan gurunya. Tidak seperti sekarang, ya Bapak Ibu Saudara, murid masuk jam 7, pulang jam 3, bukan begitu ya. Tapi mereka hidup bersama-sama dengan gurunya. Di mana ada gurunya, di mana ada gurunya di situ ada muridnya. Jadi dia bisa meraba. Luar biasa ya. Murid-murid Tuhan Yesus itu punya pengalaman. Oh ini Tuhan yang dalam wujud manusia. Dia raba. Wih. Yang lebih spektakuler, yang lebih hebat lagi Bapak Saudara. Sesudah kebangkitannya.
Seorang murid yang bernama Thomas, dia masih ragu-ragu apakah ini Yesus atau bukan. Dia tunjukkan tangan yang berlubang paku. Wow. Tapi dia nggak sempat sentuh, dia sudah, wih, ini benar-benar Tuhan Yesus yang disalib kemarin, yang bangkit itu. Dia, murid-murid itu bisa menyaksikan, merasakan, ini Tuhan yang jadi manusia. Dia bisa raba. Dia bisa merasakan bagaimana bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu. Dan Tuhan Yesus bangkit dengan tubuhnya. Luar biasa ya. Dan tubuhnya dia kembali ke sorga. Naik ke sorga dia dengan tubuhnya naik ke sorga. Dan sama seperti dia naik ke sorga, dia akan kembali. Hingga kita akan bisa melihat Tuhan Yesus dalam wujud fisiknya itu. Nanti kalau ketemu Tuhan Yesus yang pertama mungkin saya pengen kayak Thomas, bener gak? Tangannya ini masih lubang atau udah diperbaiki di surga? Kan dia naik ke surga sekarang kan? Waktu dia naik ke surga tangannya kan masih berlubang. Betul ya? Pada waktu dia ketemu dengan Thomas. Lambungnya, bekasnya. Apa sudah diperbaiki? Kalau belum, ini dulu yang dipaku nih ya kan. Coba bayangkan, saya bisa membayangkan bagaimana ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita harus bertekun. Iya, kita harus tetap. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menjadikan firman Tuhan itu sesuatu yang penting dalam hidup kita. Lebih penting dari semuanya. Ada teman saya berkata, no Bible, no breakfast. Dia punya karyawan banyak di perusahaannya. Dia bilang sama karyawannya, no Bible, no breakfast. Jadi mereka itu biasanya kalau pagi breakfast sama-sama. Teman saya pengusaha ini, dia menyaksikan bahwa dia biasa breakfast bersama-sama dengan. Tapi sebelum breakfast dia bilang, ada motonya mereka, no Bible, no breakfast. Jadi kalau nggak baca Alkitab, nggak berdoa, nggak boleh sarapan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Sarapan dulu atau baca Alkitab? Baca Alkitab, amin, puji Tuhan. Berdoa dulu atau, aduh sudah. Jadi firman Tuhan itu penting Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Untuk menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus commission. Ya, commission itu kita mengenal Great Commission, perintah yang agung. Ya. Kita yang pertama saya mau bahas adalah untuk Matius pasal 28, sudah dibaca dan dijelaskan oleh Ko Peter minggu lalu. Dan kita semua yang udah biasa Kristen dari kecil, sekolah minggu, belajar kekristenan tahu Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 tahu. Tapi yang paling penting saya mau katakan bahwa yang pertama dari teks itu, poin pentingnya adalah kita harus belajar untuk meninggalkan zona nyaman kita. Itu poin penting dari Matius 28 ayat 19-20. Banyak orang itu udah terlanjur mager. PW ya kan. Nyaman, udah nyaman, namanya nyaman. Aduh, bodoh amat lah orang lain. Terserah lu dah mau buat apa. Yang penting gue nyaman. Gak peduli. Cuek. Saya dari kecil sampai SMA tinggal di Jakarta. Dan sampai bekerja dan kemudian saya kuliah di Malang. Karakter di Jakarta itu, ibu kota itu lebih kejam daripada ibu tiri. Ibu kota, istilah zaman saya. Di sana itu ada istilah lolo gua-gua. Bahkan temennya meninggal pun di apartemen sebelah kita nggak tahu. Tahu udah seminggu udah mati aja busuk, kita baru tahu. Lolo gua gak peduli dah, bodoh amat. Itu Jakarta Bapak Saudara. Makanya dijuluki ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Zona nyaman kita itu seringkali membuat kita sebagai murid Tuhan tidak bisa menjalankan perintah. Commission itu perintah Tuhan. Great, yang paling great. Kenapa itu penting Bapak Ibu Saudara? Ayat 16, nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah, ayat 16. Itu mengatakan bahwa segala kuasa diberikan kepada Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudara, orang tidak akan menjadi misionaris. Orang tidak akan pergi dari zona nyamannya, keluar dari zona nyamannya. Kalau dia tidak tahu bahwa Yesus itu punya kuasa. Segala kuasa di langit dan di bumi itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Saya ingin mengisahkan seorang yang bernama John Paton, Bapak Ibu Saudara. Iya. John Paton. Dia seorang misionaris dari Skotlandia. Dia meninggalkan segala sesuatu miliknya. Dan kemudian dia pergi ke Afrika. Dalam autobiografinya itu ditulis. Iya. Kalau saya mati dimakan cacing-cacing. Kalau saya mati nanti di Afrika sebagai misionaris. Dibunuh. Ataupun saya kemudian di Skotlandia dalam kenyamanan saya itu. Saya mati dimakan, atau saya akan dimakan cacing-cacing. Jadi gak ada bedanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi bedanya adalah mutu kematiannya itu. Pada waktu dia menuliskan autobiografinya, ya yang dituliskan oleh editor dan kemudian dibukukan, John Paton ini mengisahkan pada waktu dia di penginjilan ke Afrika. Di suku kanibal, orang yang masih makan orang. Nah dia punya teman satu kali waktu dia menginjil, waktu dia menyampaikan firman berita Injil, Bapak Ibu Saudara, dia dikeroyok satu kampung, mau dibunuh. Orang-orang sudah bawa parang mau bunuh dia, kemudian dia lari, dia punya satu teman. Dan kemudian setelah dia lari masuk ke hutan, dia ketemu pohon besar di Afrika. Temannya ini bilang begini, John, kamu naik ke atas pohon. Ya, nanti saya yang akan lari supaya mereka tetap kejar. Ya, saya akan mengalihkan perhatian mereka. Kamu lari naik di atas pohon. Nanti kalau mereka ke sana saya akan alihkan. Nanti kamu bisa turun dan kembali ke perahu dan kamu bisa melarikan diri. Itu ditulis dalam autobiografinya. Dan kemudian Tuhan tolong dia bisa selamat dari pengejaran suku asli dari Afrika itu. Dan kemudian dia kembali ke Eropa. Dalam autobiografinya dia tulis, dia berkata 40 tahun kemudian dia mengenang kembali pengalamannya yang lalu itu. Dia berkata begini, apa yang dijanjikan Tuhan Yesus itu betul. Bahwa aku menyertaimu. Aku menyertaimu. Matius pasal 28 ayat 20. Sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau dia mengenang itu. Di atas pohon. Dia sudah antara hidup dan mati Bapak Ibu Saudara. Di situ dia merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Poin penting. Ya karena waktu Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan begini. Siapa Bapak Ibu Saudara? Yang akan menyertai kita. Di dalam hidup kita yang paling sulit. Ketika kita sakit. Ketika kita mengalami kesulitan secara ekonomi. Ketika kita mengalami tantangan. Bahkan ketika kita mau menghadapi kematian. Siapa teman yang terbaik yang akan menyertai kita? Hanya Tuhan Yesus. Jadi kata itu aku menyertai itu penting Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam konteks yang paling dekat Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara baca dalam Kisah Para Rasul 11. Karena tangan Tuhan menyertai mereka. Paulus dan teman-temannya dalam bermisi itu. Maka banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada hal yang sakral di dalam dunia nyata yang ada pada kita. Bahkan kita ini yang penuh dengan sudah jatuh dalam dosa ini. Kita ini sudah
Sudah hancur Bapak Ibu Saudara, nggak berharga. Tapi hanya tangan Tuhan menjamah kita jadi berharga. Hanya karena Tuhanlah kita ini jadi berharga Bapak Ibu Saudara. Hanya karena Tuhan Yesus menjadi teman kita, menyertai kita. Maka kematian tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena kematian itu sudah dikalahkan Bapak Ibu Saudara. Kematian itu hanya sebuah titik gerbang di mana kita melanjutkan kehidupan kita yang kekal abadi. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih takut mati, waduh. Kematian itu bukan Bapak Ibu Saudara. Nanti kita semua akan dibangkitkan dan akan dihakimi oleh. Tapi orang yang percaya Tuhan Yesus, kita tahu kita ada di mana. Tuhan menyertai kita. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi di dunia yang akan datang. Dia akan beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara nanti baca kisah Stefanus, kisah para rasul pasal 7. Pada waktu dia percaya pada Tuhan Yesus. Dan kemudian dia dilempari batu oleh orang-orang Yahudi, Sanhedrin. Dan semuanya termasuk oleh Paulus, Saulus ya. Kalau nama Yahudinya itu Saulus. Nah Paulus itu nama Yunaninya. Ya, bukan berubah ya, nggak ada. Nanti Bapak bisa cari ini ya, jadi devotion. Apakah Saulus menjadi Paulus itu diberikan oleh Tuhan? Ternyata banyak orang-orang teolog tidak mengatakan begitu Bapak Ibu. Bahwa Saulus menjadi Paulus itu karena Saulus itu nama Ibrani, nama Yahudi, Paulus itu nama Yunani. Karena dia punya dua kewarganegaraan. Betul? Pada waktu Saulus dirajam batu dan dia mati, dia melihat ke langit. Dan dia melihat Tuhan Yesus berdiri Bapak Ibu Saudara. Kalau selama ini dalam pengakuan iman rasuli katakan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, betul enggak? Tapi dalam kisah Rasul pasal 7 itu pada waktu Stefanus melihat Tuhan Yesus ke atas pada waktu dia dirajam baru mau mati. Dia melihat Tuhan Yesus berdiri Bapak Ibu Saudara. Betapa Tuhan Yesus menghormati Stefanus sebagai murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hormati. Kalau manusia yang hormati, aduh selesai Bapak Ibu Saudara. Enggak dihormatin Tuhan. Enggak ada gunanya. Tapi kalau Tuhan Yesus yang hormati, manusia pasti hormati kita. Dan dia melihat di situ Stefanus. Dan surga itu ada. Dan Tuhan Yesus memang ada di surga. Karena Alkitab mencatat hal itu. Bahwa Stefanus pada waktu dirajam batu, dia melihat ke langit. Dia melihat Tuhan Yesus berdiri di surga. Jadi kalau begitu Bapak Ibu Saudara nggak takut lagi. Untuk apa kita takut? Karena kita akan ke surga ketemu dengan Tuhan Yesus. Mereka yang tidak percaya pada Tuhan Yesus dan tidak menjadi murid Tuhan Yesus, dia pasti takut. Karena dia tidak tahu mau kemana. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Marilah kita menjadi bukan hanya subscriber saja Tuhan Yesus. Ya, tapi kita harus benar-benar punya komitmen. Bapak Ibu Saudara. Punya komitmen yang sungguh-sungguh. Harga yang mahal. Selain itu kita juga harus Bapak Ibu Saudara terus-menerus tinggal dalam firman Tuhan. Continue. Jangan lepaskan firman Tuhan. No Bible, no breakfast. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, commission. Bawa teman-teman Bapak Ibu Saudara. Karena keterbatasan waktu saya mau menutup Bapak Ibu Saudara. Petrus, gereja, tokoh gereja awal. Paus yang pertama. Walaupun dia bukan paus sebenarnya. Dia gembala. Karena paus kan gak menikah Bapak Ibu Saudara. Petrus itu Bapak Ibu Saudara. Mengenal Tuhan Yesus. Diajak sama siapa? Saudaranya Petrus siapa? Halo? Saudaranya Petrus siapa Bapak Ibu Saudara? Andreas, betul. Cilili. Petrus itu mengenal Tuhan Yesus, diajak oleh Andreas. Commission, ajak teman-teman saudara. Ajak mereka datang ke gereja. Sama seperti saya. Akhirnya saya mengenal Tuhan. Karena ada orang yang teman saya nih. Anak teman SMP saya, orang Tionghoa Bapak Ibu Saudara. Diajak, ayo ke gereja. Disitulah saya mengenal Tuhan Yesus. Dan saya bukan babi. Ya, karena babi itu tidak pernah mengecewakan. Walaupun mereka bilang haram, itu karena sedikit Bapak Ibu Saudara. Kalau banyak, harum. Iya, puji Tuhan.
Mari saya undang kita berdiri bersama-sama, kita meresponi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Menjadi murid-Mu ternyata tidak begitu mahal. Ada harga yang harus kami bayar. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita meresponi firman Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah yang mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita ambil dari Nehemia 1. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus itu mahal harganya. Hari ini ada kesempatan buat kita untuk mengambil komitmen kembali di hadapan Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau mengiring Engkau sampai pada akhirnya. Karena janji-Mu Engkau akan menyertai kami, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau hadir dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Biarlah Engkau memperbarui jika hari-hari ini aku banyak menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, siang hari ini hamba berdoa untuk setiap kami yang ada di ruangan ini. Terima kasih karena Engkau sudah menjadikan kami murid-murid-Mu. Biarlah kami terus berkomitmen, biarlah kami terus berkontinue, biarlah kami terus commission untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Hidup kami tidaklah lama, 70-80 tahun kami kuat, pemazmur berkata. Dan biarlah melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Banyak orang dibawa kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan memenuhi tempat ini dengan murid-murid Tuhan yang lain. Berkati setiap jemaat-Mu di sini. Bapak Ibu Gembala yang Kau percayakan mengembalakan. Tuhan berkati Kau Peter dan Cilik. Dan kami berdoa
Tuhan akan memakai gerejamu di tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang di Pulau Bali dan seluruh dunia bahkan. Terima kasih Bapa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Inilah doa ucapan syukur kami kepada firman-Mu yang meneguhkan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita semua. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Semua berdiri bersama-sama. Mulialah nama-Mu, nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Besar
surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih kemurahan-Mu, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami setiap pribadi. Kami berterima kasih Tuhan sudah menolong, menyertai, melindungi dan memberkati hidup kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar. Dan Tuhan juga memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan. Kita akan pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pimpinan oleh penyertaan Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk saudara.